Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya hingga hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari yang sangat berharga, mengisi kesempatan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluk-Nya. Dan kita atas izin Allah mendapatkan nikmat yang sangat agung ini. Bagi sebagian kaum muslimin, ada yang memaksimalkan hari-hari di bulan Ramadan dari qiyamul lail, dari puasa, sedekah, dan berbagai jenis amal soleh yang lainnya. Tapi bagi sebagian lain, sangat kita sayangkan ada yang tidak memaksimalkan kesempatan itu dengan menyandarkan kepada kelemahan fisik, kekuatan yang tidak ada di hari-hari di bulan Ramadan. Sejenak mari kita lihat teladan kita Rasulullah Muhammad SAW dan generasi terbaik para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada dua kejadian tentang perjuangan kaum muslimin dan Rasulullah di bulan Ramadan. Kejadian pertama adalah perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, tahun yang sama di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. Pada tahun yang sama itu, kaum muslimin berjihad bersama Rasulullah SAW pada peperangan Badar. Peperangan yang menjadi salah satu peperangan besar kesuksesan kaum muslimin. Di saat itu kaum muslimin berjumlah 313 pasukan berhadapan dengan 1.000 pasukan orang-orang musyrik harbi yang mereka memang memusuhi kaum muslimin. Terjadilah peperangan yang sangat sengit. Di dalam peperangan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya. Idh yughashshikumun na'asa amanatan min. Pada kondisi peperangan, para sahabat berpuasa membutuhkan tambahan kekuatan. Kondisi kegentingan kedaruratan puasa, kegentingan masa-masa peperangan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para sahabat ketika itu rasa kantuk. Yang dengan kantuk itu para sahabat bisa sejenak mengistirahatkan badan mereka. Dan tidak semua orang pada keadaan genting dan darurat itu mampu untuk tidur beristirahat. Kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Di mana ketika kita lihat detil kisah tentang perang Badar, camp kaum muslimin berada di gurun pasir, sedangkan camp orang-orang kafir berada di tanah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan pada peperangan Badar, camp kaum muslimin yang tadinya gurun berpasir, yang ketika diterpa angin akan berhamburan menjadi badai pasir, tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan sehingga tidak jadi gurun pasir itu menjadi badai pasir. Sebaliknya, di camp orang-orang kafir yang memang didirikan di atas tanah, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka hujan, dan tanah itu menjadi becek dan itu akan menyulitkan peperangan itu. Di akhir kisah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin pada peperangan Badar ini. Kemudian peristiwa yang kedua adalah juga peristiwa besar di sejarah kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang Rasulullah SAW impikan. Suatu hari Rasulullah SAW memimpikan bahwasanya kaum muslimin akan memasuki kota Makkah. Aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Dalam keadaan aman, dalam keadaan tercukur rambut karena ibadah haji atau umrah. La takhafun, tidak ada sama sekali rasa takut. Mimpi itu Rasulullah SAW sangat impikan, sangat harapkan betapa kaum muslimin bisa memasuki Makkah, kampung halaman mereka sendiri. Ya. Akhirnya pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan memasuki kota Makkah dalam keadaan
mendapatkan kemenangan. Tidak satu darah pun tertetes. Orang-orang musyrik Quraisy di Makkah semua menyerah tanpa satu kata pun. Tidak ada darah yang tertumpah. Tidak ada perlawanan dari orang-orang musyrik Quraisy. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kisah ini seharusnya cukup untuk kita mengambil motivasi besar. Menghadapi bulan Ramadan bukan artinya kita bermelas-malasan karena lemahnya fisik kita. Menjalani kesempatan ibadah di bulan Ramadan bukan kita mencari rukhsah-rukhsah untuk mencari kemudahan-kemudahan dalam beribadah. Tapi Rasulullah dan para sahabat mengisi Ramadan itu dengan perjuangan, berjihad di jalan Allah. Setelah pulang dari Fathu Makkah, peristiwa besar yang kedua tadi, Rasulullah SAW mengatakan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita semua pulang dari jihad yang kecil, jihad melawan musuh-musuh Allah, jihad mengangkat senjata, ila jihadil akbar, menuju perjuangan yang lebih besar, yaitu mengalahkan hawa nafsu, berjihad mengalahkan ego diri kita, berjihad mengalahkan bisikan-bisikan syaitan yang melemahkan kita dalam beribadah. Maka tidak kita herankan di bulan Ramadan kita memperbanyak puasa dan salat. Ya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan cara memperbanyak kesabaran dalam puasa dan mendirikan salat. Betapa dalam puasa dan kesabaran seorang seharusnya mendapatkan kekuatan. Karena dia yakin dalam keadaan puasa, dia sedang dalam keadaan beribadah, taat kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan support dan tambahan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang memperbanyak salat di bulan Ramadan. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam salat ada sujud, dan sujud adalah sedekat-dekat kesempatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Sahabat Menara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk memotivasi dan menambah semangat kita dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan yang masih tersisa. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan bukan untuk kita berlemah-lemah, tapi bulan Ramadan adalah kita isi siang hari dalam keadaan beribadah, berpuasa kepada Allah, dan malam hari kita isi dengan ibadah, qiyam Ramadan, salat tarawih, tahajud di malam hari di bulan Ramadan. Itu artinya kita semua mengisi siang dan malam kita dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa memaksimalkan kesempatan yang sangat berharga ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.